kelaparan, wal ju', lapar, kekurangan harta, ya, wa naqsim minal mal, minal amwal, ya, banyak harta dia kurang harta, jiwa dan buah-buahan, ya, makanan yang dimakan badan manusia. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi orang zuhud Allah uji, Allah beri susah segala macam, ya. Umat Nabi Muhammad SAW ini paling berat ujiannya, ya, dan paling tinggi magamnya, ya. Umat Nabi Muhammad ini gampang-gampang susah, ya. Kalau dia mau, dia sadar diri, tafakur, dia memikirkan untuk enggak mikir-mikirin dunia, insyaallah dia mendapatkan magam musabir, orang yang sabar, yang nanti menjadilah seorang itu minaz zahidin, orang zahid, orang zuhud. Amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Wa qala aidan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam keharibaan junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan sifat daripada beliau Rasulullah yang dimiliki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhlakul karimah, yang mana dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sayyidil mutawaddiin, pemimpin daripada orang-orang ataupun seluruh makhluk, bahkan yang tawadu, yang rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kita keberkahan sehingga mendapat kelak nanti di akhirat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, al-fakir hormati Ustaz Ahmad Ramdhani selaku khadim Majelis Sirrul Ahzar, mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat, digabul hajat, dan antum semua mudah-mudahan digabul hajat, dipanjangkan umur, bil khusus disehat afiahkan badan. Bismillahirrahmanirrahim. Suatu malam bangun orang-orang soleh itu sehingga mengerjakan tahajud mereka, yang dikatakan sunnah Rasulullah Nabi Muhammad SAW, termasuk qiyamul lail, bangun di malam hari. Mereka menangis, meneteskan air mata untuk memohon, bermunajah kepada Allah, bersolawat, nyebut nama Nabi Muhammad SAW ribu-ribuan kali, beristighfar, mengharap benar-benar ampunan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang saleh itu setiap malam, terkadang setiap hari, setiap malam. Lah itu yang dikatakan di antara tauladan yang kita patut mengikuti, karena dikatakan itu merupakan keutamaan dari umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. yakni zuhud, apa segala urusan-urusan duniawiyah mereka tinggalkan, maka dikatakan minaz zahidin, orang zahid yang sudah enggak melihat apa-apa urusan duniawiyah. Kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengenai masalah zuhud ini, Bismillahirrahmanirrahim.
walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, ya, bisyai'im minal khauf, kelaparan, wal ju', lapar, kekurangan harta, ya, wa naqsim minal mal, minal amwal, ya, banyak harta dia kurang harta, jiwa dan buah-buahan, ya, makanan yang dimakan badan manusia. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi orang zuhud Allah uji, Allah beri susah segala macam, ya. Umat Nabi Muhammad SAW ini paling berat ujiannya, ya, dan paling tinggi magamnya, ya. Umat Nabi Muhammad ini gampang-gampang susah, ya. Kalau dia mau, dia sadar diri, tafakur, dia memikirkan untuk enggak mikir-mikirin dunia, insyaallah dia mendapatkan magam musabir, orang yang sabar, yang nanti menjadilah seorang itu minaz zahidin, orang zahid, orang zuhud. Amin, Allahumma amin. Allah Subhanahu wa taala jelas pasti orang-orang itu diuji Allah. Orang zuhud, orang yang enggak materialistis, enggak melihat harta, enggak melihat uang, enggak senang dengan dunia itu, dia pasti diuji Allah, ya. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju'. Dia pasti Allah beri takut, ya, Allah beri susah, ya, karena memang orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala ataupun segolongan mereka wali-walinya Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw ashaddu dzikra faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, maka berzikirlah dengan menyebut Allah sebagaimana kamu menyebut-nyebut, membangga-banggakan nenek moyangmu, atau bahkan berzikirlah lebih banyak dari itu. Maka di antara manusia ada orang yang berdoa, ya Tuhan kami, Rabbana, ya, berilah kami kebaikan di dunia, atina fid dunya, dan tiadalah baginya kebahagiaan yang menyenangkan di akhirat. Maka dikatakan akhirat itu darun nikmah, tempat yang menyenangkan bagi orang-orang soleh. Ada orang-orang zuhud, dia bahkan melebihi orang-orang dulu, orang-orang tuanya, ya. Kayak Nabi Muhammad SAW, ya. Rasulullah ini sampai Nabi Allah Adam dikatakan Sayyidun Nas, ya, tapi Rasulullah Sayyidul Bashar. Nah, saking utama Nabi Muhammad mengungguli segala sesuatu, dia anak Sayyid Abdullah bin Abdul Muthalib. Ya, padahal Rasulullah ini dilahirkan, ya, anak begitu. Nah, karena apa Rasulullah memiliki keutamaan? Karena Allah Subhanahu wa taala iradahkan, tentukan kepadanya Nabi dari awal zaman, ketika di zaman azali memang Allah jadikan Rasulullah pada hakikatnya berbentuk cahaya. Hakikat ini nyata berbentuk cahaya, sehingga pun seperti itu keutamaan Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib, yang beliau diutusnya Allah Subhanahu wa taala secara syariat pun menjadi rasul ketika usia 40 tahun. Maka dikatakan dalam Al-Qur'an, makana Muhammadun laisa min aba'i minkum. Bukanlah Nabi Muhammad ini rijalun, laki-laki, ya, bapak nu laki-laki, enggak ada bapak perempuan. Kalau perempuan itu dia ngandung, ya, yang berbuat si bapak. Nah, begitu dah. Nah, kenapa? Karena huwa rasul khatamun nabi walakin huwa rasul, dikatakan. Tapi Nabi Muhammad ini dia utusan dan nabi, ya, orang pilihan Allah. Bukan kita kalau umat itu wali nabi. Kalau rasul al ulama warasatul anbiya.
Nah begitu. Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, maka berzikirlah dengan menyebut Allah. Sebagaimana kamu menyebut-nyebut, membangga-banggakan nenek moyangmu. Jadi jangan melihat amal ibadah orang, ya, walaupun dia itu orang tua kita, leluhur kita, leluhur fulan ini alim apa segala macam, enggak jadi ukuran. Tapi bagaimana kita berusaha untuk melebihkan dalam menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara manusia ada orang yang berdoa, ya. Jadi memang ada golongan orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ya Tuhan kami, berilah kami kebahagiaan di dunia, dan tiadalah baginya bahagian yang menyenangkan di akhirat. Ya. Kesenangan itu seperti itu. Allah Subhanahu wa taala terus berfirman mengenai masalah zuhud ini, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum masat humul ba'sa wa dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Ya. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan. Atau ya, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah, ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Jadi diuji, diberi cobaan orang-orang zuhud itu seperti itu ujian mereka. Mudah-mudahan Allah jadikan kita golongan orang-orang seperti itu yang mendapatkan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rasulullah dikatakan Nabi Muhammad SAW, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abirun sabil. Ya, jadilah engkau di dunia ini seolah-olah orang yang asing dan seorang pengembara. Ya, jadi orang tinggalkan apa segala macam yang bisa ngerusak mata kita, apa yang bisa ngerusak hati. Ya, orang mata duitan ini hatinya rusak. Jadi bukan cuma matanya doang yang rusak, tapi hatinya juga agak kurang beres. Ya, orang yang nafsu dengan jabatan, tahta, harta, duit tadi itu ngerugikan orang zahir batin dunia akhirat. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Ya, jadilah engkau di dunia ini seolah-olah orang yang asing. Ya, au abirun sabilin, au abirun sabil, ya, atau seorang pengembara. Orang pengembara kan di jalan terus, ya, sampai kayak nggak punya rumah. Jadi orang begitu. Ya, bukan berarti itu jadi kere, jangan ya. Madunya fil akhirati ila mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yami falyandur bimadza yarji'. Tidaklah dunia dibandingkan akhirat melainkan ibarat seseorang di antara kalian yang memasukkan jari jemarinya ke dalam lautan samudra, maka lihatlah apa yang diperoleh darinya. Dunia hanya setitik, ya, sesisa di jari. Kalau jari kita masukkan ke lautan, nah itu kan ada seperti sisa dari jari lah, itulah dunia, ya. Begitu kecil, begitu hina, ya, andai kata disanjung-sanjung barang segitu, ya. Nah itulah orang nasihat Rasulullah Nabi Muhammad SAW ini, ya, hadis sahih Bukhari Muslim yang menunjukkan bahwa dunia ini orang-orang zuhud itu memandang dengan cara pandangan mereka karena mata mereka tertutup sudah untuk dunia. Jadi apa yang dilihat mereka di luar urusan diri mereka itu hanya kosong yang nggak pernah mereka lihat. Itulah keutamaan orang minaz zahidin, orang yang zuhud, yang jauh dari segala urusan-urusan dunia. Orang banyak urusan gara-gara keluar. Orang banyak urusan karena dia kurang nutup diri, ya, bukan nutup diri dia murung. Kalau murung termasuk itu kufur nikmah.
Nggak boleh murung apa segala macam di luar itu, berarti harus nggak lepas wudu. Maksud di rumah dia orang zuhud ini, dia menjauhkan diri dari urusan duniawi, bukan ngeden aja, tapi dengan ibadah kepada Allah. Dengan dia salat, dikhususkan salatnya rawatib, qabliyah, ba'diyah, zuhur, asar, maghribnya, terus puasa sunnah, ini Muharram, puasa Muharram, usul hurum yang dikatakan sehari itu puasa di bulan ini dilipatkan 300 kali lipat daripada hari-hari sunnah biasa. Ya, puasa ini di bulan 4 yang Allah haramkan termasuk Muharram, ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, satu misah, Rajab. Dan mereka orang-orang itu teliti urusan-urusan akhirat, ya, ceroboh bahkan urusan-urusan dunia, ya, nggak ngurusin, bahasanya begitu. Ya, ada golongan orang-orang zuhud ini orang yang ia berpakaian sederhana, pakaiannya nggak mewah-mewah. Karena kalau orang pakai pakaian mewah pasti dia orang mewah. Ya, jangankan manusia, kadang semut di sebelahnya ataupun binatang-binatang ngerti. Ya, karena memang seorang itu dilihat dari apa, seperti apa rupa orang itu, kecuali Allah melihat. Allah melihat kepada hati seseorang itu. Kalau orang mengatakan bisa melihat seorang dari hati, ini orang ada kelebihan. Ya, tapi hanya Allah Subhanahu wa taala yang berbicara kepada kita makhluknya manusia ini melalui hati. Dan orang-orang yang zuhud, yang sudah ia enggak terpengaruh pandangannya dengan urusan-urusan duniawi, orang seperti itu yang hatinya tembus, ya, dari kasyaf Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan nadrah, Allah berikan selalu isyarah apa-apa rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita, Allah galakkan kita menjadi orang yang saleh, yang enggak pernah meninggalkan salat, orang yang zuhud, yang enggak tamak kepada urusan duniawi, yang enggak rakus, yang selalu menjaga kebersihan hati. Ya, kalau Rasul dikatakan Nabi, an-nadzafatu minal iman. Kalau seorang itu menjaga baik-baik apa yang ada, yang melekat dalam tubuhnya ataupun yang apa keluar daripada apa yang dimakannya, harta-harta yang dinafkahkannya, apa-apa yang halal, insyaallah berarti orang itu memiliki hati yang tuhur, yang suci. Ya, mudah-mudahan Allah qabul hajat, Allah setafiahkan badan, Allah panjangkan umur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.